Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya, apa kabar? Baik ya. Iya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ketika kita memuji gitu, saya berpikir wah ini enak ini kalau kita naikkan pujian terus, karena lagunya itu membuat kita wah semakin melihat Tuhan yang besar gitu. Oh Tuhan baik, mengandalkan Tuhan. Kemudian ada Tuhan menggantikan ratapan dengan tari-tarian, itu menggambarkan betapa Allah itu bekerja luar biasa untuk menolong setiap kita. Kemudian ada lagi pujian yang membuat syahdu, enak rasanya. Pengennya tidak khotbah, saudaraku. Nyanyi terus begitu. Menolong saya juga untuk iya saudaraku, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya angkat adalah percaya kepada Allah yang besar. Semua pujian tadi nyambung dengan tema ini. Kita harus mempercayai Allah yang besar. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup menolong situasi hidup kita. Nah, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang dalam Alkitab ketika di dalam hidupnya setidaknya dia mendapatkan pertolongan dari jawaban doa-doanya. Dia mengerti Allah yang besar, gitu. Tapi ada juga di Alkitab yang dijelaskan ketika dia sudah berdoa, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Nah, apa permasalahannya? Mari kita sama-sama. Kita bersama-sama ini belajar percaya kepada Allah yang besar. Tetapi Alkitab itu menjelaskan, kita memberi pengertian, ada orang-orang yang doanya dijawab. Ada orang-orang yang doanya tidak terjawab. Apa yang menjadi akar permasalahannya sehingga orang itu mengalami jawaban doanya? Kita buka kebenaran firman Tuhan di Matius 17, kita renungkan bahwa iman seseorang menentukan bagaimana doanya itu terjawab atau tidak. Firman Tuhan di Matius 17 ayat yang ke-14 sampai 20 saya baca buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada orang yang tidak mendapatkan jawaban atas pergumulan permasalahannya. Dijelaskan ada seorang ayah yang putus asa karena anaknya mengalami sakit yang berat. Singkat cerita, kondisi yang mengenaskan ini dibawa kepada orang-orang yang tepat, murid-murid Yesus. Dia minta pertolongan. Harapannya pasti ada kesembuhan terjadi. Pemulihan yang dialami oleh anak-anaknya. Tapi kita ketahui bahwa murid Yesus tidak sanggup untuk membuat perubahan. Murid Yesus tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ini. Dan anak itu masih menderita dan tidak mengalami perubahan. Kalau kita gambarkan sang ayah ketika mendapatkan itu, dia pulang kembali. Dia melihat anaknya yang sakit. Pasti ada kesedihan. Kemarin anak saya iritasi di bagian mulut. Begitu. Jadi ada sesuatu yang keluar dari hidungnya, dia bersihkan dengan tisu basah sampai 1
pak tisu itu habis hanya untuk seret begitu, pada akhirnya membuat kumis berwarna merah begitu di kulitnya dan iritasi. Saya khawatir, jangan-jangan ini karena agak ini. Saya mengerti perasaan seorang ayah ketika ingin anaknya sembuh, kemudian dia dibawa kepada orang yang tepat dan dia tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Tentunya ada perasaan yang sedih, mungkin kecewa, mungkin bertanya-tanya kenapa tidak sembuh. Nah, suatu kali sang ayah ini kalau diceritakan tadi, dia bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, menyembah dia dan meminta belas kasih Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Matius 17 tadi katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sang ayah ini wadul, kalau bahasa Inggrisnya di Metawar. Wadul itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan Yesus mendengar apa yang menjadi permohonan orang tua tersebut. Dan sebelum Yesus merespon permintaan orang tua ini, sebelum dia bertindak dengan kuasanya, ia berpaling kepada orang banyak. Ayat yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, ketika Yesus merespon permintaan dari orang tua ini, ada dua pernyataan yang diberikan kepada tipikal orang di sana. Dia berkata kepada orang banyak, hai kamu orang yang tidak percaya, orang yang sesat. Nah, saya ketika merenungkan ini, Yesus melakukan pelayanan di wilayah Galilea, kota yang tidak begitu besar. Kemungkinan besar kalau kita di Semarang, kita akan mengerti bagaimana kultur, budaya di tempat pelayanan kita. Dia mengerti bahwa orang banyak itu tidak sepenuhnya percaya akan setiap perkataannya. Misal di Semarang, ada tempat yang mungkin terkenal daerah rawan, ada tempat yang mungkin terkenal daerah bagus, ada tempat yang mungkin daerah nakal. Nah, Yesus mengetahui, dia berkata bahwa, hai kamu orang yang tidak percaya, yang sesat. Karena di dalam pelayanannya, saudaraku, latar belakangnya, ada orang yang memiliki motivasi berbeda pada saat dia berbondong-bondong datang mengikut Yesus. Di sana ada para ahli Taurat, di sana ada para cendekiawan, ada para penulis, ada para pengumpul pajak, ada orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi ada orang yang benar-benar mau melihat kegagalan pelayanan Yesus. Apakah dia menyangkal atau apakah dia pokoknya ingin mendapati kesalahan Yesus. Tidak semua orang yang berada di dalam pelayanan Yesus pada waktu itu orang-orang yang benar-benar percaya Yesus. Sehingga dia membuat pernyataan. Ketika ada sebuah pernyataan seorang ayah, sembuhkan anak saya. Dia bukan sekedar bertindak. Dia mengingatkan kepada setiap orang, hai kamu orang yang tidak percaya. Kalau dia berikutnya kepada murid-muridnya, hai kamu kurang percaya. Tapi kepada orang banyak, itu dia mengatakan dengan tegas, hai kamu orang yang tidak percaya dan sesat. Yesus berhadapan dengan generasi orang-orang skeptis, orang-orang yang tidak percaya atas setiap pernyataan firman. Dan hari ini, kita berada di tempat yang begitu juga. Di sekitar kita ada orang-orang yang dia skeptis, tidak percaya. Jangan sampai orang-orang itu mempengaruhi kita, membuat iman yang mungkin sedikit itu menjadi hamba rasanya. Tidak percaya akan kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau di gereja ini pasti tidak ada. Tapi kalau di dalam kita bekerja, mungkin kita bertemu dengan orang yang begitu. Di lingkungan kita, mungkin dalam sekolah kita, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Jangan sampai iman percaya kita ini tergantikan, terpengaruh dengan iman mereka. Karena permasalahan yang dihadapi. Kalau di Markus, yang Markus itu dikatakan orang ini, kalau engkau bisa Tuhan, tolong sembuhkan anak saya.
Dan Yesus bilang, kalau engkau bisa, tiada yang mustahil bagiku. Jadi ada keraguan yang mempengaruhi iman ayah ini, saudaraku, ketika dia minta kesembuhan untuk anaknya. Dan Yesus akhirnya menegur orang-orang yang tidak percaya, kemudian baru dia bertindak untuk menyembuhkan anak ini. Yang menjadi perbedaan adalah iman percaya yang harus terus kita lakukan, kita praktekkan di dalam hidup ini. Yang menjadi perbedaan kesembuhan terjadi adalah iman percaya dari setiap doa kita. Bukan hanya sekedar kalimat yang indah. Kadang ada orang yang, maaf kata, dia percaya, dia bilang beriman, tetapi sebetulnya tindakannya itu fokus kepada kemampuannya sendiri. Tidak begitu. Tuhan Yesus rindu supaya setiap orang yang percaya kepadanya mengalami mujizat dari setiap doa dan permohonannya dengan satu syarat bahwa iman percaya kita harus tertuju kepada Yesus yang membuat doa kita dijawab. Amin. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar itu? Di tempat ini adalah orang-orang benar. Amin. Kita orang benar. Dan kita mau menjadi bagian orang yang bukan anggota generasi skeptis. Kita harus menjadi bagian orang yang sepenuhnya percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Tadi perbedaannya adalah iman. Untuk kita mengalami jawaban doa, maka dibutuhkan iman dari setiap kita. Dan pada akhirnya iman itu bekerja, melampaui dari setiap keterbatasan kita, dan membuat kita terpukul oleh pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Amin. Iman tidak bisa diukur dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Amin. Iman tidak bisa diukur berdasarkan usia seseorang. Kalau seseorang sudah tua, sudah sepuh begitu, kemudian dipandang iman yang besar. Bahkan kehadiran kita di sebuah ibadah atau aktivitas pelayanan tidak menjadi jaminan seseorang memiliki iman yang besar. Terbukti murid Yesus sudah ikut pelayanan Yesus bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengerti bagaimana Yesus membuat mujizat dalam pelayanannya, tetapi masih didapati mereka sebagai orang yang kurang imannya. Jadi iman tidak ditentukan oleh aktivitas kita di dalam kita mengikut Tuhan saat ini. Tadi saya lanjut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 17 ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kalau tadi dengan orang banyak, dia berkata, hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat. Tetapi hal ini dia berkata, hai kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, itulah gambaran keberadaan kita di tengah orang-orang yang tidak percaya. Bisa jadi mungkin saat itu murid-murid Yesus punya iman, tapi karena tekanan dari orang-orang yang berusaha ini, bisa jadi mereka ragu. Mereka bingung, bisa jadi begitu. Apalagi ketika gagal berdoa, pasti ada cemooh. Gak ada kuasanya doamu. Bisa jadi mereka ragu akan doa-doanya pada waktu itu. Tapi dari sini murid Yesus menunjukkan sikap yang baik. Dia mau belajar, bertanya kepada Yesus, kenapa aku tidak bisa menyembuhkan? Mengapa aku tidak bisa mengusir setan ini? Dan Yesus mengajarkan bahwa permasalahan utama adalah karena kurang percaya. Amin. Jadilah orang-orang di tempat ini yang sepenuhnya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Amin, Bapak Ibu. Jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang di sekitar kita yang mereka golongan dari orang-orang yang skeptis. Karena iman itu dibutuhkan bagi orang percaya.
iman kita mungkin tidak terlihat terlalu besar, tetapi yang terpenting adalah di mana kita meletakkan iman itu atas setiap doa kita, setiap pernyataan permohonan kita, mempercayainya dan membiarkan Allah bertindak. Maka kita akan mengalami dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apakah sebenarnya iman itu? Karena tidak terlihat, saudaraku. Karena kita akan sering diajar, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan gitu. Ibrani 11 itu. Iman adalah dasar dari. Tapi penekanan di Roma 1 ayat 17b membawa kita untuk mengerti bahwa kita harus hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Monggo katakan kanan kiri, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kemudian Matius 9 ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka terjadi kesembuhan, orang buta sembuh. Karena apa? Iman orang buta ini percaya bahwa dia pasti mengalami kesembuhan. Jadi iman itu bukan sekedar terucap dari mulut kita, tapi diyakini sepenuhnya. Mungkin orang buta pada waktu tidak melihat, tidak bisa membaca toh. Dia hanya mungkin mendengar cerita tentang Yesus dan dia beriman sembuh. Dia sembuh. Kemudian Markus 10 ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yaitu pengemis tadi yang bernama Bartomeus sembuh. Jadi iman adalah perkara besar yang harus kita miliki sebagai orang percaya dan harus kita praktekkan. Amin. Karena dia tidak terlihat. Dia bukannya sekedar kita ucapkan. Iman harus kita praktekkan. Supaya tindakan iman itu pada akhirnya membuat kita mengalaminya. Kita memperoleh kesembuhan, kita mendapatkan terobosan, kita mendapatkan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Harus dilakukan. Saya diberkati dengan Ibrani 11 ayat 6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Membuat saya semakin mengerti bahwa iman itu adalah perkara besar yang harus terus saya lakukan, saya praktekkan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa, saudaraku. Iman itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Iman percaya. Bukan karena perbuatan, katakan gitu. Kita dikenal oleh Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Kemudian kita mempercayai bahwa Allah ada, kemudian kita akan mendapat upah macam-macam, upah keselamatan, upah apapun yang kita imani, kita akan mendapatkannya. Jadi definisi iman itu, kalau ini gambaran, ini tindakan. Mendapatkan sesuatu yang itu sudah dijanjikan bagi kita dan harus kita kerjakan terus setiap waktu, setiap saat, walaupun proses yang kita hadapi itu demikian berat. Tapi iman itu membuat kita merasa bahwa, kita melihat pekerjaan Tuhan ternyata berlaku dan kita alami. Luar biasa, iman itu perkara besar. Dan bukan sekedar optimisme yang seolah tidak ada masalah. Jujur kalau iman pun juga ada masalah juga pasti. Ya Pak Tumbal, senior, ya Pak Kres, ada masalah juga. Tetapi kalau kita bertahan dengan iman itu dalam pergumulan yang berat, pastilah kita akan mengalaminya. Jadi iman itu menuntut kita tetap sabar menanti pekerjaan Tuhan, bukan bertindak dengan cara-cara kita. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu mengecewakan?
Padahal kita sudah merasa bahwa saya sudah berdoa A, B, C, D, saya sudah belajar untuk percaya, saya sudah belajar untuk mengimaninya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kecewa dengan ini. Dia menantikan janji Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh tapi tidak memperolehnya. Meminta sesuatu kepada Tuhan, percaya segenap hati dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Tetapi jawaban dia rasa mengecewakan baginya. Nah, kalau kita koreksi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak menerima jawaban doa? Kadang kita menjadi bagian dari orang-orang di dalam kisah anak tadi. Kita kurang percaya. Jadi pernyataan kita iman itu hanya sebatas kulit. Kita tidak terlalu dalam mengerjakannya. Atau kenapa jawaban dari doa itu mengecewakan? Karena sebetulnya doa kita bukan tidak terjawab. Tapi karena kita tidak mampu untuk melihat perspektif Allah dalam hidup kita. Mungkin jawaban Allah pada waktu itu tidak, yang baik untukmu adalah tidak sekarang. Atau mungkin jawaban Allah ya sama, tunda dulu. Ini bukan waktu yang tepat bagimu. Nah, terkadang kita menuntut untuk iman kita itu dikerjakan Allah kita berdasarkan apa yang menjadi pemikiran kita. Pada akhirnya membuat kita kecewa. Kita tidak mau memohon kepada Tuhan. Kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah yang besar. Karena kita tidak mampu melihat perspektif Allah yang besar. Saya ingat betul, saya itu punya kisah dengan karyawan saya. Menurut saya kisah ini lucu. Jadi ada sekretaris saya, dia menjual mobil karena mau membeli mobil kakaknya. Jadi mobil yang agak tua dijual. Singkat cerita, mobil ini dibeli oleh rencana ya, mau dibeli oleh karyawan yang lain. Maka sekretaris saya nelpon saya, Pak, ini saya mau jual mobil. Nah, kok kenapa? Ya ini mobil saya mau dibeli Mas A. Nah, terus kenapa? Tapi masalahnya teman saya tidak punya uang. Nah itu lucu menurut saya. Dia mau beli mobil tapi tidak punya uang. Lah kok mau beli? Nah maksudnya saya disuruh ngomong Bapak untuk dia pinjam ke kantor gitu. Lucu. Mungkin saya mencoba memahami, mungkin dia meminta karena merasa bahwa dia sudah karyawan lama. Kalaupun dia pinjam ke kantor mungkin gajinya bisa menutup hutangnya. Tapi ketika ditelepon itu saya menganggap lucu juga ini anak-anak ini. Mau beli mobil, nggak punya uang, tapi menyuruh orang lain untuk meminjamkan, untuk membeli mobil. Nah, akhirnya saya katakan ke teman saya ini, ke sekretaris saya, ya suruh dia ngomong ke saya apa yang menjadi maksudnya, rencananya apa supaya saya mengerti. Kalau ini kan dia pengecut, nggak bisa ini ya, salah begitu. Singkat cerita dia ngomong ke saya dan ya ingin membeli mobil itu dan meminjam ke kantor. Karena saya melihat kalau orang ini kerja dengan bagus, kemudian karyawan ini loyal, sudah kerja lama, maka dengan ukuran pinjaman yang sesuai dengan kapasitasnya, maka saya perbolehkan. Akhirnya dia punya mobil, puji Tuhan. Kemudian ada orang lain, karyawan juga, pinjam juga, mau beli mobil karena melihat temannya ini. Ngomonglah ke saya, saudaraku, kalau di pekerjaan kemudian bertemu dengan orang-orang itu kadang ya lucu, kadang ya ini, kadang ya itu ada pelajaran juga sebetulnya. Nah, karena singkat cerita karyawan B pinjam ke saya dan menyampaikan keluh kesahnya. Menyampaikan keluh kesahnya ke saya. Dia pinjam lah itu. Cuman saya tidak memberikannya. Karena pertama saya sudah pernah meminjamkan dan belum lunas, saudaraku. Kan berarti ada sesuatu yang harus saya beri pelajaran, bukan pelajaran yang ini tapi harus saya sampaikan. Jadi singkat cerita saya tolak, kemudian saya arahkan gitu. Kemungkinan saudaraku, karyawan saya yang sudah dapat pinjaman dari saya, kemungkinan berkata, oh bosnya baik, bosnya tidak pelit, kemungkinan. Tapi kemungkinan lain, karyawan B, wah bosnya pelit, pinjam aja tidak boleh. Gitu.
Padahal ya itu. Nah, mungkin dari kasus itu menjadi gambaran kita karena ya itu karena tadi yang tidak punya pinjaman mungkin dia malas kerja lah, malas ngomong lah, malas pinjam lah untuk kedepannya. Mungkin begitu. Karena apa? Dia tidak melihat cara saya berpikir memandang dia. Kalau pertama saya okekan karena saya melihat dia sudah bisa layak lah kalau dia dapat pinjaman ini. B dia ikut-ikutan dia tidak bisa karena dia masih punya pinjaman dan dia belum lunas, masih lama sekali gitu. Kalau dia ini pasti dia malas untuk kedepannya pinjam. Gitu. Ya saya renungkan ya sama juga dengan kisah dia ini juga. Ada orang yang mungkin bukan kisah. Jadi kalau doanya tidak tercapai, tidak terjawab, bisa jadi orang itu malas berdoa. Bisa jadi orang itu malas berpengharapan kepada Tuhan. Banyak orang ketika merasa doa permohonannya tidak dikabulkan, mereka menjadi kecil hati dan memutuskan untuk tidak memohon lagi. Dan sebetulnya itu bukan cara terbaik di dalam kita menjalani hidup bersama Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan kok, tinggal minta saja kok repot. Mau dijawab kapan ya santai. Simpel saudara untuk saya. Kita mungkin tidak paham dengan jawaban tidak atau tidak sekarang, nanti, tunda dulu, tetapi jangan sampai semua hal itu membuat kita tidak memohon lagi kepada Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita memahami bahwa kita punya Allah yang besar. Kalau pemahaman kita sampai kepada Allahku besar, maka kita akan meminta sesuatu yang besar kepada Allah kita. Amin. Tapi kalau konsepnya Allah kita kecil, Allah kita mungkin tidak seperti yang dia bayangkan, maka dia tidak mau akan memohon sesuatu. Maka milikilah konsep bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Karena dengan pemahaman ini, maka kita dengan mudahnya meminta sesuatu yang besar kepada Allah kita. Dan harus disertai dengan iman percaya. Sampai doa kita dijawab Tuhan. Kita tetap percayai, kita tetap yakini itu. Dan kita pasti akan mengalami. Doa kita akan dikabulkan. Amin. Kita bukan menjadi bagian orang yang doanya tidak dikabulkan. Kita bukan menjadi bagian orang yang generasi skeptis. Karena kita sepenuhnya percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Allah memperdulikan hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dengan iman percaya kita sampaikan permohonan doa kita, dan kita nantikan Tuhan bertindak dengan caranya. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena sifat Tuhan berbeda dengan sifat manusia. Kalau dengan teman kita bisa dibuat kecewa olehnya. Kita punya permintaan yang besar, tapi setelah kita meminta hal yang besar, maka ada perasaan khawatir. Tidak direspon, tidak dijawab. Kalau sama manusia kan begitu. Tapi kalau sama Tuhan, karena kita melihat kita punya Tuhan yang besar, maka mintalah sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Dia akan mengerjakannya. Percayalah itu. Amin Bapak Ibu. Amsal 3, Bapak Ibu, ayat 5-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman yang indah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dalam segala tingkah laku kita mengakui Tuhan, dan dia akan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia memperdulikan hidup kita dan mengasihi kita, menyediakan segala yang terbaik bagi kita.